Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Dr. Jasminto MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Dr. Hanifuddin MAG selaku penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, dan juga yang terhormat kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya, dan juga teman-teman seperjuangan Pascasarjana Pendidikan Agama Islam yang selalu saya banggakan. Baik teman-teman sekalian, di sini dengan saya Ahmad Maulana Asrafi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul pembaharuan manajemen pendidikan pesantren. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari pembaharuan tersebut. Jadi pembaharuan tersebut adalah suatu usaha untuk mengganti sesuatu yang jelek dengan yang baik, dan juga mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi pembaharuan manajemen pendidikan yang ada di pesantren ini, yang dimana kala itu pendidikan yang suatu pendidikan atau prosedur atau yang kurang baik, itu dimana saja pembaharuan itu akan dirubah atau diperbarui. Ya, pembaharuan diperbarui untuk menjadi yang lebih baik. Pembaharuan suatu sistem manajemen, suatu sistem dari suatu pendidikan yang berada di pesantren. Nah, jadi tujuan dari pembaharuan dari manajemen pendidikan pesantren, yakni yang pertama membangun mental dan kepribadian. Nah, jadi tujuannya dari pembaharuan ini adalah membangun mental seorang anak didik atau peserta didik atau santri, untuk memiliki mental dan kepribadian yang baik di era majunya globalisasi ini. Nah, jadi agar mental dari seorang santri, mental dari seorang peserta didik yang berada di pesantren bisa menjadi lebih baik dan modern. Selanjutnya, yakni membentuk manusia yang memiliki jiwa modernisasi. Jadi di sini modern bukan hanya dari suatu penampilan, bukan hanya dari suatu gaya, tetapi memiliki kepribadian, memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan yang bersifat modern dan meninggalkan dan mengikuti suatu perjalanan di era globalisasi ini. Selanjutnya, yakni menyesuaikan masyarakat. Yakni tujuan dari pembaruan adalah menyesuaikan santri atau menyesuaikan permintaan dari masyarakat untuk mencetak kader santri yang baik, mencetak peserta didik yang baik. Selanjutnya, mengikuti perkembangan dari suatu globalisasi. Ya, jadi pembaruan dari pembaruan manajemen pendidikan pesantren ini, yakni tujuannya adalah mengikuti era globalisasi ini. Mengikuti era globalisasi ini tidak mengikuti suatu yang buruk, melainkan di mana pendidikan di era globalisasi ini sangat maju dengan teknologi, dengan perkembangan teknologi, perkembangan dari suatu zaman tersebut. Selanjutnya, yakni pembaharuan pesantren. Ya, jadi di pembaharuan dari manajemen pesantren ini ada 4, yakni yang pertama pembaharuan metode pesantren. Jadi pembaharuan metode pembelajaran, pembaruan metode pembelajaran di pesantren ini, yakni yang pertama model pembelajaran pesantren
pada mulanya menggunakan metode deduktif atau dalam bentuk sorogan, bandongan, halako, dan hafalan. Jadi pembaruan mulai terjadi sekitar abad 20 yang atau tepatnya sekitar 1970-an dari pola sorogan berubah menjadi sistem klasikal. Tidak hanya itu, beberapa pendidikan keterampilan juga mulai masuk ke dunia pesantren seperti bertani, berternak, kerajinan, tangan mulai akrab kehidupan santri sehari-hari ini dimasukkan untuk mengembangkan wawasan atau orientasi siswa dari pandangan hidup yang selalu berpandangan ukhrawi supaya seimbang dengan kehidupan duniawi. Dan juga pembaruan metode pembelajaran ini yakni pembaruan dari metode yang dulunya klasikal menjadi metode pembelajaran yang dimana mengikuti era globalisasi ini, mengikuti kemajuan dari perkembangan teknologi ini. Selanjutnya pembaruan kurikulum. Nah, jadi pembaruan kurikulum pada pesantren, pada umumnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang materi pembelajarannya lebih mengutamakan pembelajaran agama Islam, yang dimana bersumber dari kitab-kitab klasik seperti tauhid, hadis, tafsir, fikih, dan sejenisnya. Kurikulum didasarkan pada tingkat kemudahan dan kompleksitas kitab-kitab yang dipelajari mulai dari tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, hampir setiap pesantren telah melakukan pembaharuan kurikulum dengan memasukkan pendidikan umum dalam kurikulum pesantren. Ya, sifatnya bervariasi. Ada pesantren yang memasukkan pendidikan 30% agama dan 70% umum. Ya. Seperti halnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, yakni kurikulum yang berada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor itu 50-50 atau stabil, yakni di sana kita diajarkan pendidikan agama Islam 50% dan juga pelajaran umum 50%. Sehingga di Gontor mempunyai visi, yakni menjadikan atau membentuk santri-santri menjadi santri yang intelektual, santri yang berkembang dalam teknologi, berkembang di era globalisasi ini, tetapi memiliki landasan, yakni landasan agama Islam. Selanjutnya yakni pembaruan evaluasi. Pembaruan evaluasi ini ya di proses globalisasi ini adalah suatu proses menuju keadaan budaya yang global, yang pasti setuju atau tidak setuju memasuki budaya Indonesia yang pada akhirnya akan mengubah hal-hal yang mendasar dalam pandangan hidup dan mencukupi seluruh aspek kehidupan ini. Nah, selanjutnya yakni pembaharuan evaluasi. Kemampuan santri biasanya dievaluasi dengan keberhasilannya mengajarkan kitab kepada orang lain. Nah, apabila audiensi merasa puas, maka santri yang bersangkutan dinilai telah lulus. Ya. Legislasinya, kelulusannya adalah restu kiai bahwa santri tersebut diizinkan untuk pindah atau mempelajari kitab lain yang lebih tinggi tingkatnya. Pesantren yang telah mengadopsi pembaruan kurikulum, baik yang mengaku pada Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional, meninggalkan evaluasi tersebut, yakni dan sekarang mengikuti model evaluasi mengikuti evaluasi di kurikulum pada saat ini, yakni menggunakan kurikulum Merdeka, menggunakan asesmen. Selanjutnya, pembaruan organisasi atau manajemen. Dalam konteks pembaruan manajemen, meskipun peran kiai tetap dipandang penting, tetapi kiai tidak ditempatkan pada posisi penentu. Kebijakan secara tunggal dari sini kinerja dimulai dengan pembagian unit-unit kerja sesuai urutan yang ditetapkan pemimpin pesantren ini. Berarti kekuasaan kiai telah berdistribusi kepada orang lain yang dipercaya untuk mengembangkan tugas, mekanisme kerja juga mulai diarahkan sesuai dengan visi dan misi pesantren. Berangkat dari hal tersebut, terkadang tetap diakui bahwa pada perencanaan pesantren umumnya masih tergolong sederhana.
Seringkali program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang tumpang tindih, akibatnya program-program demikian sulit diukur tingkat pencapaiannya. Jadi pembaruan dari manajemen ini mengutamakan bagaimana manajemen dari suatu pesantren ini bisa menjadi lebih baik, bisa mengikuti dari era globalisasi ini tanpa membelakangkan dari landasan pendidikan agama Islam. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip pembaharuan. Nah, jadi prinsip pembaharuan di sini kebijaksanaan, kebijaksanaan dan kebebasan. Jadi di pesantren ini dituntut kita dari prinsip pembaruan ini kita dituntut untuk menjadikan pesantren yang bijaksana, bijaksana dalam mengambil pendidikan dan kebebasan dalam berpikir tanpa memterbelakangkan landasan pendidikan agama Islam. Setelah itu mengatur diri dan juga kebersamaan. Ya, jadi di mana pondok pesantren akan mencetak santri-santrinya untuk bisa dalam mengatur diri sendiri dan juga kebersamaan dengan orang lain. Setelah itu menghormati guru dan juga orang tua. Nah, dan selanjutnya cinta kepada ilmu dan mandiri, dituntut mandiri dan juga kesederhanaan. Ya, jadi pembaruan di pesantren, pembaruan manajemen pendidikan di pesantren ini mengutamakan kesederhanaan dari seorang santri, sehingga santri selalu berpenampilan sederhana. Walaupun dia pintar, tetapi dia harus memiliki sifat kesederhanaan. Selanjutnya tantangan dan hambatan. Jadi tantangan pembaruan ini yakni yang pertama yakni kemajuan dari suatu teknologi, kemajuan ilmu dan juga teknologi, di mana di pendidikan pesantren ini yakni tantangannya harus selalu membaharui dari suatu ilmu, dari suatu kurikulum sistem pendidikan ya, dan juga teknologi. Yang kedua yakni sarana prasarana, ya, di mana tantangan ini di pesantren banyak sekali pesantren yang mempunyai tantangan yakni kurangnya dari sarana prasarana. Selanjutnya yakni hambatan, ya, hambatan dari pembaruan di sini yakni di mana masih ada pesantren itu yang mengajarkan tentang agama saja, dan juga tenaga kerja dari guru itu mengurang. Dan selanjutnya yakni sarana prasarana. Untuk selanjutnya yakni sikap menerima. Selanjutnya yakni inklusif. Itulah tantangan dan hambatan untuk pembaruan manajemen pendidikan agama Islam. Untuk manajemen pendidikan pesantren. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.